Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanatul Khairiyah dari jurusan Tadris Matematika IAIN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal untuk memenuhi tugas akhir 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Dwi Sinta Rahayu, MPD. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Keaktifan Siswa Menggunakan Media Game Edukasi Kuisis dalam Pelajaran Matematika dengan Pembelajaran Daring pada Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Saya akan membahas secara singkat latar belakang dari judul saya. Pertama, kita ketahui bahwa sekarang Indonesia sedang terjadi penyebaran virus COVID-19. Dalam upaya pencegahan COVID-19 ini, Kemendikbud memberlakukan pembelajaran secara daring. Dengan pemberlakuan pembelajaran daring, guru harus lebih berinovasi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, terlebih untuk pelajaran matematika yang sering dianggap pelajaran yang sulit. Dengan itu, peneliti berupaya meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan media game edukasi kuisis dalam pelajaran matematika. Dari latar belakang tadi, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan keaktifan siswa menggunakan media game edukasi kuisis dalam pelajaran matematika dengan pembelajaran daring pada masa pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian tujuan dari penelitian ini. Tujuannya adalah mendeskripsikan upaya meningkatkan keaktifan siswa menggunakan media game edukasi kuisis dalam pembelajaran matematika dengan pembelajaran daring pada masa pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan mutu lembaga dalam penerapan guru dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Bagi pembina, manfaatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan meningkatkan kualitas dalam penerapan guru dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Manfaat bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Bagi peneliti, manfaatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan serta berbagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan peneliti serupa di masa yang akan datang. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya mencantumkan 2 penelitian. Yang pertama adalah penelitian Erlis Nurhayati dengan judul Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Daring melalui Media Game Edukasi Kuisis pada Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19. Disusun dalam Jurnal Pedagogi, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Erlis Nurhayati adalah sama-sama meneliti tentang meningkatkan keaktifan siswa menggunakan game edukasi kuisis serta menggunakan strategi yang sama, menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan dari kedua penelitian itu, perbedaannya dalam penelitian tersebut dilakukan pada mata pelajaran IPS kelas 7, sedangkan penelitian yang akan saya teliti dilakukan pada mata pelajaran matematika pada kelas 11. Kemudian yang jurnal kedua, yaitu penelitian Setio Edi dengan judul Penggunaan Game Based Learning Quizzes untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi Materi Globalisasi kelas 12 IPS SMA Darul Hikmah Kuto Arjo. Disusun dalam jurnal Habitus, Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian tindakan kelas.
Persamaan dari jurnal tersebut sama-sama meneliti tentang keaktifan belajar siswa. Keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Untuk perbedaannya, penelitian tersebut membahas tentang keaktifan pada kelas 12 pada mata pelajaran sosiologi. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti meneliti tentang keaktifan kelas 11 pada mata pelajaran matematika. Kita lanjut ke bab 2, kajian teori. Untuk kajian teori atau tinjauan pustaka, pertama kita akan membahas tentang pembelajaran daring, kemudian lanjut ke aktifan siswa, lalu ke matematika, kemudian yang terakhir adalah tentang game quizzes. Pertama, tentang pembelajaran daring. Menurut Moore, dalam jurnal Halik dan Aini tahun 2020, menyatakan pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kemudian, tinjauan pustaka tentang keaktifan siswa. Menurut Nurhayati tahun 2020, keaktifan belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan giat belajar. Keaktifan belajar adalah suatu keadaan atau hal siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Kajian tentang matematika. Menurut Siregar tahun 2017, matematika adalah subjek yang penting dalam kehidupan manusia. Matematika berperan dalam hampir segala aspek bahkan di masa teknologi dan digital sekarang ini. Kemudian tinjauan pustaka tentang game quizzes. Menurut Turba dalam jurnal Nurhayati tahun 2020 menyatakan bahwa games edukasi quizzes adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi permainan dan membuat latihan interaktif yang menyenangkan. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Dalam metodologi penelitian ada 9 bagian yang dibahas. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, data dari sumber data dan sumber data. Yang kelima, topik teknik mengumpul data. Yang keenam, instrumen pengumpul data. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan data. Yang kedelapan, teknik analisis data. Yang kesembilan, tahap-tahap penelitian. Kita lanjut penjelasan dari ke-9 bagian ini. Yang pertama, penjelasan dari pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan memerankan peneliti dalam pengumpulan data dan informasi. Yang kedua adalah penjelasan dari kehadiran peneliti. Untuk menunjang keabsahan data, maka peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi. Yang ketiga, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Eman 5 Kediri. Kehadiran peneliti di tempat penelitian adalah sebagai pembantu instrumen berupa lembar observasi. Selanjutnya, tentang data dan sumber data. Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah siswa kelas 11 IPS 4 MAN 5 Kediri. Ya, kemudian teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang objektif dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpul data observasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian yang keenam, instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin yang ketujuh, pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh derajat kredibilitas. Kredibilitas ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedelapan, tentang teknik analisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam menyusun laporan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang kesembilan adalah tahap-tahap penelitian.
Tahap-tahap penelitiannya pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap analisis data, yang ketiga tahap laporan, dan yang terakhir adalah tahap pekerjaan dan penelitian. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh pemirsa. Banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Semoga dapat dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.